Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Benedikta Nyoman Putri Trayuningsi dengan NIM 2529061005 dari program studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Inyomantika MSI. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan 10 studi kasus ujian tengah semester Filsafat Pendidikan. Baik, kita masuk pada soal yang pertama atau studi kasus yang pertama, yaitu terkait dengan hakikat filsafat dalam pendidikan. Nah, seorang guru baru di sebuah sekolah menengah merasa kebingungan menentukan arah pembelajaran. Ia hanya mengikuti buku teks tanpa memahami mengapa suatu konsep penting diajarkan. Kepala sekolah kemudian menugaskannya mempelajari filsafat pendidikan agar lebih memahami makna dasar dari pengetahuan dan pengajaran. Pertanyaannya, apa makna filsafat yang dapat membantu guru tersebut memahami kembali tujuan, dasar, dan arah pendidikan? Dan jelaskan cabang filsafat serta karakteristiknya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam konteks kasus tersebut. Oke, jadi pada dasarnya filsafat merupakan usaha untuk menciptakan pemikiran yang kritis dan menyeluruh mengenai persoalan besar dalam hidup, termasuk di bidang pendidikan. Dalam situasi di mana seorang guru merasa bingung, filsafat dapat membantu untuk berhenti melakukan atau mengajar sesuai buku dan mulai mempertanyakan atau mengapa hal itu menjadi penting. Nah, filsafat dapat membantu untuk menemukan makna di balik perbuatannya. Ia memandang bahwa buku itu bukan hanya sebagai kumpulan pengetahuan, namun juga sebagai sarana untuk mendidik murid dan membentuk kepribadian mereka sehingga membantu murid mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas. Jadi sebagai panduannya, filsafat terdiri dari 3 cabang pokok yang akan memandu terkait pandangan tersebut. Yang pertama yaitu ontologi. Jadi apa dasarnya? Nah, ontologi ini merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan tentang apa itu sesuatu. Ontologi akan membuat guru tersebut bertanya, apa esensi dari pelajaran yang akan saya ajarkan ini? Apa pentingnya menjadi seorang murid? Misalnya, jika saya mengajar mata pelajaran kimia, apakah kimia merupakan studi tentang proses mencari makna di balik fenomena yang terjadi, atau hanya sekedar hafalan rumus seperti yang tertulis pada rumus? Nah, pertanyaan inilah yang akan mengubah sudut pandang seorang guru terhadap materi yang akan diajarkannya. Kemudian yang kedua, epistemologi. Jadi bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Nah, epistemologi ini menggarisbawahi bagaimana. Jadi, ontologi tentang apa, dan sekarang tentang bagaimana sesuatu itu. Jadi bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita dapat menilai kebenaran suatu hal. Guru biasanya hanya bergantung pada textbook saja, yang menyatakan bahwa pengetahuan itu hanya ditransfer dari buku ke murid. Epistemologi akan merangsang gagasan ini. Apakah murid-murid benar mengetahui sesuatu hanya dengan membaca buku? Apakah pendekatan terbaik bagi murid untuk memperoleh konsep ini? Melalui diskusi, tugas, atau pengalaman langsung. Nah, ini akan memungkinkannya untuk menilai efektivitas pengajarannya. Kemudian yang ketiga, aksiologi atau apa nilainya. Jadi aksiologi ini mempertanyakan terkait dengan mengapa sesuatu itu menjadi penting. Nah, cabang ini menanyakan tentang nilai atau kegunaan. Guru akan terdorong untuk bertanya, mengapa ini penting bagi kehidupan murid saat ini dan masa depan? Apa sih signifikansinya gagasan yang saya ajarkan ini kepada mereka?
Jadi, melalui pemahaman mengenai aksiologi ini, guru itu mampu menemukan perhatian dan motivasi baru karena ia memahami bahwa apa yang ia ajarkan membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan muridnya. Nah, baik, kita masuk pada studi kasus yang kedua, yaitu guru dan pertanyaan ontologis. Nah, dalam sebuah pelatihan, seorang guru bertanya, apakah belajar itu proses menghafal atau membentuk makna? Pertanyaan itu menimbulkan perdebatan di antara peserta. Jadi pertanyaannya, bagaimana aspek ontologi filsafat pendidikan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan guru tersebut dan apa implikasinya terhadap cara guru memahami makna belajar. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh guru, apakah belajar itu merupakan proses menghafal atau pembentukan makna? Ini adalah sebuah pertanyaan ontologis yang penting dalam bidang filsafat pendidikan. Ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat dari sesuatu atau apa sebenarnya suatu hal itu, seperti yang saya bahas pada studi kasus sebelumnya. Nah, dalam hal ini, ontologi mengeksplorasi inti dari belajar. Pertanyaan ini bukan tentang metode mana yang lebih unggul, nah ini berkaitan dengan epistemologi, melainkan tentang apa esensi dari aktivitas yang disebut dengan belajar. Aspek ontologi membantu dalam menjelaskan hal ini dengan mengemukakan dua perspektif pokok yang berbeda mengenai realitas pengetahuan dan proses pembelajaran. Yang pertama, apabila seorang guru memiliki kepercayaan ontologis bahwa belajar adalah penghafalan, maka ia secara tidak langsung melihat pengetahuan itu sebagai hal yang objektif, konstan, dan independen dari murid, atau seperti fakta yang terdapat dalam buku. Menurut sudut pandang ini, esensi belajar adalah proses mentransfer atau mengumpulkan fakta-fakta tersebut dalam pikiran murid, sehingga murid dipandang sebagai tempat yang perlu diisi. Kemudian perspektif yang kedua, sebaliknya, jika guru mempercayai bahwa pembelajaran sebagai pembentukan makna, maka ia mengambil perspektif ontologis yang berbeda, di mana dari sudut pandang ini, pengetahuan itu bersifat dinamis, subjektif, dan dibangun secara aktif oleh manusia. Esensi belajar merupakan proses internal yang mana murid menerjemahkan pengetahuan baru, kemudian ia menghubungkannya dengan pengalaman yang diperoleh sebelumnya dan secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Pengetahuan tidak diterima tetapi dibangun. Nah, dampak dari pilihan ontologis ini sangat signifikan terhadap cara pandang guru mengenai makna pembelajaran. Seorang guru yang menganut ontologi penghafalan akan memandang belajar sebagai kemampuan untuk mengingat informasi dengan tepat, di mana hasil akhirnya itu adalah hafalan yang akurat. Sedangkan seorang guru yang meyakini ontologi merupakan pembentukan makna akan memandang bahwa pembelajaran sebagai aktivitas yang berkelanjutan. Menurutnya, belajar adalah tentang murid berinteraksi dengan ide, berpikir, dan mengevaluasi. Kesalahan itu dipandang sebagai bagian dari proses penciptaan makna, bukan sebagai kegagalan. Ontologi kemudian membentuk dasar yang memengaruhi setiap aspek pengajaran guru, mulai dari bagaimana ia menyusun materi pembelajaran, hingga bagaimana ia mengevaluasi muridnya. Oke, kita masuk pada studi kasus yang ketiga terkait dengan epistemologi di ruang kelas. Nah, seorang dosen di LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan memperkenalkan berbagai cara memperoleh pengetahuan, mulai dari pengalaman, eksperimen, hingga intuisi. Pertanyaannya, analisislah kasus ini menggunakan sudut pandang epistemologi filsafat pendidikan. Bagaimana pemahaman tentang sumber pengetahuan memengaruhi metode dalam mengajar. Baik, kita masuk pada pembahasan studi kasus 3,
Jadi fokus analisis dari studi kasus ini adalah kasus ini menyoroti epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana kita tahu apa yang kita ketahui dan apa sumber pengetahuan. Nah, di sini peran dosen dalam studi kasus ini, yaitu dosen LPTK tidak sekedar mentransfer konten, tetapi menantang calon guru untuk memahami asal-usul kebenaran. Sehingga pergeseran paradigmanya adalah dosen mematahkan anggapan bahwa pengetahuan itu hanya berasal dari otoritas atau buku teks atau guru. Yang kedua, jika guru hanya memegang konsep otoritas, metode mengajar akan kaku, satu arah atau ceramah, dan menempatkan murid sebagai objek yang pasif. Nah, sehingga dari hal ini, pengaruh sumber pengetahuan terhadap metode mengajar, di mana pemahaman epistemologi yang mendalam mengubah guru dari sumber informasi menjadi perancang pembelajaran. Berikut adalah dampaknya terhadap pemilihan metode. Yang pertama, jika pengetahuan berasal dari pengalaman, jadi sumber pengalaman atau empirisme, guru akan menyusun metode membawa murid untuk belajar melalui pengalaman langsung. Hal ini menciptakan metode seperti pembelajaran kontekstual, peneliti lapangan, atau pengamatan langsung, yang mana murid memperoleh pengetahuan dengan melihat dan mengalami realitas secara langsung. Kemudian yang kedua, jika pengetahuan berasal dari percobaan atau metode ilmiah atau pragmatisme. Nah, di sini guru tidak hanya menawarkan rumus-rumus yang sudah ada, tetapi ia menerapkan pembelajaran berbasis pertanyaan atau proyek. Jadi murid terpancing untuk bertanya, merancang eksperimen, menguji dugaan mereka, sehingga menemukan ide mereka sendiri seperti praktikum sains. Jadi mereka menguji hipotesis. Kemudian yang ketiga yaitu sumber akal atau rasionalisme. Jadi guru ini menggunakan dialog sakrotik atau debat. Jadi murid mengasah logika mereka dan juga argumen mereka. Kemudian yang keempat, sumber intuisi, di mana guru memberi ruang refleksi dan kreativitas dengan pembuatan jurnal, brainstorming, dan juga apresiasi seni. Jadi intinya pengetahuan epistemologi ini mengubah fungsi guru dari sekedar sumber pengetahuan menjadi perancang pengalaman belajar. Guru tersebut menjadi ahli dalam memilih pendekatan yang sesuai dengan sifat informasi yang diajarkan. Lanjut, studi kasus yang keempat terkait dengan aksiologi dalam kurikulum. Nah, dalam revisi kurikulum sekolah, muncul perdebatan apakah pendidikan harus menekankan nilai moral atau cukup berfokus pada pencapaian akademik. Pertanyaannya, gunakan aksiologi pendidikan untuk menganalisis kasus tersebut. Bagaimana nilai dan etika memengaruhi arah serta tujuan kurikulum? Nah, yang pertama terkait dengan analisis aksiologi dalam kurikulum. Jadi aksiologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, apa yang dianggap berharga, dan etika, baik benar ataupun salah. Nah, di sini inti masalahnya adalah perdebatan antara fokus moral versus akademik, bukan sekedar masalah teknis mata pelajaran, melainkan pertanyaan fundamental tentang tujuan pendidikan. Adapun prinsip dasarnya, yaitu yang pertama, kurikulum tidak bebas nilai. Artinya aksiologi menegaskan bahwa kurikulum tidak pernah netral. Kemudian yang kedua, keputusan untuk hanya fokus pada akademik pun merupakan sebuah keputusan aksiologis, yaitu memilih nilai intelektual di atas nilai karakter. Yang ketiga, pengembangan kurikulum harus sadar. Ini artinya nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, jadi implikasi pilihan nilai terhadap arah pendidikan bagaimana? Jadi arah kurikulum bergantung pada nilai etika yang diprioritaskan. Yang pertama, prioritas pencapaian akademik. Nilai yang dianut seperti apa? Jadi kapasitas intelektual, kompetisi, dan kompetensi kerja. Kemudian dampaknya, kurikulum bersifat praktis, yaitu fokus pada IPA, matematika, dan juga bahasa, demi ujian standar dan pasar kerja.
Yang ketiga, pandangan etikanya. Jadi moralitas dianggap urusan pribadi atau keluarga, bukan sekolah. Lanjut, prioritas nilai moral, yaitu nilai yang dianut. Pengembangan karakter, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dampaknya, membentuk warga negara yang baik, bukan sekedar pekerja yang pintar. Pandangan etikanya, empati dan nilai kemanusiaan diintegrasikan secara sadar ke dalam setiap mata pelajaran. Dengan demikian, aksiologi menurut para pengembang kurikulum untuk terbuka dan menyadari nilai-nilai apa yang sebenarnya ingin kita wariskan untuk generasi mendatang. Jadi keputusan inilah yang pada akhirnya menjadi penentu arah dan sifat sekolah di lembaga tersebut. Baik, kita masuk pada studi kasus yang kelima, terkait dengan filsafat sebagai inspirasi pendidikan. Seorang kepala sekolah berupaya membangkitkan semangat guru-guru untuk terus berinovasi dengan mengatakan bahwa filsafat dapat menjadi sumber inspirasi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana filsafat dapat berperan inspirasional, preskriptif, dan investigatif dalam membantu guru menghadapi perubahan dunia pendidikan yang cepat. Baik, kita masuk pada pembahasannya. Pembahasan soal nomor 5. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini sangat tepat di zaman pendidikan yang bersifat dinamis. Para pendidik seringkali merasa tekanan akibat tuntutan teknologi terkini, kurikulum yang terus berubah, dan administrasi pendidikan. Dalam hal ini, filsafat dapat memberikan kekuatan untuk melakukan inovasi melalui penerapan 3 fungsi utama, yaitu inspirasional, preskriptif, dan investigatif untuk menjaga relevansi dan semangat pendidik. Yang pertama yaitu fungsi inspirasional atau motivasional. Jadi ini merupakan fungsi dasar dari filsafat. Jadi filsafat mengingatkan para pendidik untuk mengenai gambaran besar atau tujuan besar dari pendidikan ketika mereka merasa penat dan tersesat. Jadi pemikiran filosofis ini menjawab pertanyaan, mengapa saya mengajar? Jadi melalui perenungan esensi pendidikan, misalnya untuk bersifat humanis atau mencerahkan negara, guru memperoleh bahan bakar baru untuk motivasi. Didorong oleh inspirasi ini, mereka terdorong untuk berinovasi tidak karena paksaan, melainkan panggilan jiwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hasilnya, guru memiliki motivasi internal yang kokoh untuk terus bergerak. Lanjut, fungsi yang kedua yaitu fungsi preskriptif atau mengarahkan atau sebagai kompas. Jadi sebagai penentu arah ya atau kompas. Nah, di tengah banjir opsi teknologi, penggunaan artificial intelligence atau aplikasi lainnya, filsafat ini khususnya aksiologi itu bertindak sebagai filter etika. Ya, kemudian standar nilainya adalah membantu guru memilih inovasi yang baik dan memanusiakan murid, bukan sekedar yang canggih atau yang cepat. Ya, jadi para pendidik terdorong untuk memilih penemuan yang akan membantu mengembangkan karakter murid, tidak hanya penemuan yang memungkinkan hafalan yang cepat saja. Kemudian yang ketiga, fungsi investigasi kritis atau menginterogasi. Jadi fungsi ini melatih para pendidik untuk tidak sekedar mengikuti tren saja. Di filsafat ini memberikan kesempatan kepada guru untuk berpikir kritis guna mengevaluasi setiap inovasi baru. Guru akan bertanya, apakah teknik baru ini sekedar modern atau benar-benar membantu murid memahami materi? Ini termasuk epistemologi. Kemudian apa esensi yang sebenarnya dari pembelajaran mandiri yang diajukan oleh teknologi ini, yaitu ontologi. Kemudian fungsi investigatif ini mengubah pendidik untuk menjadi inovator yang kreatif, analitis, dan reflektif yang merangkul perubahan berdasarkan studi menyeluruh, bukan mengikuti tren. Jadi hasilnya adalah mencetak guru sebagai inovator reflektif, bukan sekedar pengikut tren saja.
Oke, kita masuk pada studi kasus yang keenam, yaitu ideal versus real di sekolah. Sebuah sekolah merancang program sekolah impian dengan visi luhur, yaitu semua murid menjadi manusia unggul secara moral dan intelektual. Namun di lapangan, keterbatasan sarana dan motivasi murid membuat visi itu sulit untuk diwujudkan. Pertanyaannya, bandingkan cara pandang idealisme dan realisme dalam menafsirkan masalah tersebut, di mana filsafat mana yang lebih relevan diterapkan dan mengapa. Baik, kita masuk pada pembahasannya, yaitu kita membandingkan perspektif idealisme dan realisme. Mana masalahnya yaitu kesenjangan antara visi sekolah impian, yaitu moral dan intelektual unggul, dan realitas lapangan, minim sarana dan motivasi. Yang pertama, kita lihat dari pandangan idealisme, yaitu visi adalah mutlak. Fokus dari pandangan idealisme ini adalah ide atau visi luhur yang merupakan kebenaran utama yang tidak boleh ditawar. Analisis masalahnya, kegagalan bukan pada visi, melainkan pada realitas fisik atau dedikasi yang belum maksimal. Solusinya, perbaiki semangat dan dorongan mental, abaikan batasan fisik demi mencapai ide yang sempurna. Kemudian kita lihat di pandangan realisme, yaitu fakta adalah mutlak. Fokusnya yaitu fakta objektif dan kondisi nyata yang teramati. Analisis masalahnya, visi tidak valid jika mengabaikan keterbatasan sumber daya, yaitu sumber dan motivasi. Solusinya, sesuaikan tujuan dengan kemampuan saat ini. Perbaiki fasilitas dasar terlebih dahulu sebelum bermimpi tinggi. Kemudian kita sintesis dan relevansi penerapan. Mana yang lebih relevan? Ternyata keduanya dibutuhkan dalam peran yang berbeda. Sintesis antara jika kita membuat perbandingan langit dan bumi. Relevansi idealisme, arah jangka panjang itu bagaikan langit. Jadi dia berperan sebagai kompas atau penunjuk arah agar sekolah tidak kehilangan roh dan tujuan luhurnya. Karena tanpa ini, sekolah hanya menjadi institusi teknis tanpa makna. Kemudian relevansi realisme, taktik harian, atau bisa kita bandingkan seperti bumi. Jadi ini berperan sebagai landasan operasional, jadi dasarnya. Kepala sekolah harus realistis dalam menyusun langkah jangka pendek, memperbaiki fasilitas dan strategi motivasi yang masuk akal. Dengan demikian, kesimpulannya adalah filosofi terbaik adalah gabungan antara keduanya, di mana realisme itu mendefinisikan langkah pertama yang konkret, sementara idealisme menetapkan tujuan akhir yang mulia. Oke, kita masuk pada studi kasus yang ketujuh, terkait dengan pendidikan nilai di tengah globalisasi. Guru pendidikan agama di sekolah internasional merasa kesulitan menanamkan nilai-nilai spiritual di tengah arus budaya barat yang bebas. Pertanyaannya, bandingkan pandangan filsafat timur dan filsafat barat dalam konteks pendidikan nilai. Bagaimana keduanya dapat disinergikan untuk membentuk karakter murid? Oke, jadi kita akan membandingkan antara perspektif filsafat, yaitu filsafat barat dan juga timur. Dimana tantangannya adalah konflik antara penanaman nilai spiritual atau agama dengan budaya sekolah internasional yang bersifat bebas. Nah, perspektif baratnya yaitu basis sekolah internasional, perspektif timurnya basis pendidikan nilai atau agama. Perspektif barat fokusnya itu pada individualisme dan rasionalitas. Sedangkan perspektif timur fokusnya pada kolektivisme dan harmoni sosial. Kemudian pendekatan nilainya menekankan otonomi moral dan berpikir kritis. Jadi murid diajak mempertanyakan standar dan menciptakan etika sendiri. Sedangkan perspektif timur, pendekatan nilainya yaitu menekankan karakter dan tradisi, menghormati struktur sosial atau Tuhan, dan menjaga keselarasan. Perspektif barat, risikonya yaitu pendekatan spiritual yang kaku ini sering dianggap dogmatis
dan membatasi kebebasan berpikir. Kemudian perspektif timur, metodenya pembiasaan atau habituasi, keteladanan guru, dan refleksi diri. Kemudian sinergi membentuk karakter antara metode barat dan tujuan timur. Strategi sinerginya yaitu jangan memaksakan nilai timur secara dogmatis atau akan ditolak oleh pola pikir kritis dari murid. Tetapi gunakan metode barat untuk mencapai tujuan timur. Implementasinya, gunakan teknik dialog atau debat, yaitu masuk ke barat, untuk mendiskusikan esensi harmoni dan moral dari filsafat timur. Contohnya, diskusi kritis tentang dengan topik mengapa kejujuran penting untuk kerukunan masyarakat, bukan sekedar doktrin kamu harus jujur. Sehingga hasil akhirnya yaitu menciptakan murid yang mandiri dan kritis, yang merupakan kompetensi dari barat, namun menggunakan kebebasannya itu untuk secara sukarela memilih kebaikan moral dan spiritual, masuk ke nilai timur. Oke, kita masuk pada studi kasus yang ke-8 terkait dengan pragmatisme di era digital. Di era pembelajaran daring, sekolah mulai menilai efektivitas guru berdasarkan kepuasan murid dan hasil belajar cepat. Guru yang mengajarkan refleksi filosofis dianggap tidak praktis. Pertanyaannya, gunakan konsep pragmatisme untuk menilai situasi ini. Apakah pendidikan seharusnya hanya diukur dari hasil yang berguna secara praktis? Siapa tokoh penggagas pragmatisme dan bagaimana pandangannya dapat diterapkan? Nah, kita masuk pada pembahasan studi kasus yang ke-8. Konsep pragmatisme yang dipimpin oleh figur-figur seperti John Dewey mengevaluasi kenyataan atau nilai suatu ide didasarkan atas seberapa bermanfaatnya ide tersebut dalam kehidupan nyata. Salah satu pandangan Dewey yang populer adalah bahwa pendidikan harus berhubungan dengan pengalaman yang berguna sebagai sarana untuk memecahkan masalah nyata atau experience based. Dari sudut pandang ini, evaluasi sekolah terhadap guru berdasarkan kepuasan murid dan prestasi akademik terlihat konsisten dengan pragmatisme, karena memfokuskan hasil yang efektif di era digital. Tidak seperti keterampilan teknis yang dapat diterapkan dengan cepat, hasil refleksi filosofis yang diajarkan guru dipandang tidak bermanfaat karena tidak langsung terlihat dan terukur. Jadi kekeliruannya yaitu sekolah menyempitkan makna berguna hanya sebatas solusi cepat atau keuntungan jangka pendek. Akan tetapi kondisi ini menunjukkan pengetahuan yang kecil atau mungkin keliru mengenai pandangan pragmatisme dari Dewey. Mengapa pertanyaan itu tidak pragmatisme sejati tidak akan sependapat jika pendidikan hanya dinilai berdasarkan hasil praktis langsung. Oke. Dewey berpendapat bahwa praktis atau berguna tidak sama dengan menghasilkan pendapat atau solusi yang cepat. Tujuan terpenting pendidikan adalah kapasitasnya untuk menghasilkan manusia yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, dan terlihat secara cerdas dalam masyarakat. Nah, mengadopsi filosofi Dewey dalam situasi ini justru akan menyasar institusi. Menurut Dewey, refleksi filosofis yang dianggap tidak berdaya guna sebenarnya cukup pragmatis. Apa penyebabnya? Karena refleksi meningkatkan kapasitas murid untuk berpikir kritis, menantang asumsi dan memecahkan tantangan yang sulit dan abstrak, yakni kemampuan yang sangat dibutuhkan di dunia yang berubah dengan cepat. Refleksi membantu mereka melakukannya. Murid mungkin praktis saat ini, yaitu dapat menggunakan aplikasi A, tapi ia akan kesulitan ketika aplikasi A ini digantikan dengan aplikasi B di kemudian hari tanpa kemampuan yang reflektif. Dewey akan berpendapat bahwa kurikulum yang hanya menekankan kepuasan jangka pendek telah gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu membekali murid dengan pengalaman seumur hidup tidak hanya untuk ujian mereka saat ini. Jadi, kesimpulannya, kurikulum yang membuang refleksi demi kepuasan instan itu justru gagal karena membekali murid
dengan kemampuan memecahkan masalah yang sebenarnya. Oke, kita masuk pada studi kasus yang ke-9, pembelajaran berbasis masalah. Sebuah universitas menerapkan problem-based learning atau PBL dengan tujuan menemukan kemampuan berpikir kritis. Dosen menekankan bahwa teori hanya penting jika diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Pertanyaannya, analisis penerapan PBL tersebut berdasarkan filsafat pragmatisme. Bagaimana prinsip kebenaran berdasarkan kebergunaan mendukung pendekatan ini dalam pendidikan modern? Nah, penerapan pembelajaran berbasis masalah atau PBL di perguruan tinggi ini merupakan penerapan konsep pragmatisme yang ideal. Filsafat ini yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari John Dewey, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya berlandaskan pada pengalaman dan berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, seorang dosen yang mengemukakan bahwa teori hanya berarti jika dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu aktual adalah pragmatisme sejati. Bagi aliran pragmatisme, pengetahuan seharusnya menjadi alat yang bermanfaat, bukan sesuatu yang dialami secara abstrak. Prinsip kebenaran menurut kegunaan Prinsip kebenaran berdasarkan kegunaan ini menjadi intisari pragmatisme dan merupakan dasar utama dari PBL. Metode ini beroperasi dengan cara berikut, di mana dalam PBL, kebenaran suatu teori tidak ditentukan oleh penyajian yang logis atau menarik secara estetis. Sebaliknya, sebuah teori yang dikatakan benar atau valid adalah teori yang terbukti bermanfaat dalam mengatasi masalah aktual yang dihadapi oleh mahasiswa. Proses pembelajaran yang dilakukan secara terbalik, di mana mahasiswa memulai dengan masalah dunia nyata, bukan hanya menghafalkan konsep, kemudian mereka meminjam teori terkait sebagai hipotesis untuk menjadi solusi. Karena secara langsung meningkatkan bakat-bakat yang sangat dibutuhkan, termasuk berpikir kritis, kolaborasi, dan adaptabilitas, pragmatisme dalam pendidikan kontemporer sangat mendukung pendekatan ini. Jadi, pergeseran perannya yaitu menolak konsep pendidikan gaya bank atau menabung hafalan, di mana guru menyimpan ide-ide ke dalam pikiran siswa. Sebaliknya, pendekatan ini memotivasi mahasiswa untuk menjadi peneliti yang aktif. Mahasiswa dalam PBL yang berbasis pada prinsip-prinsip pragmatis belajar bahwa tujuan akhir pendidikan bukan hanya menguasai materi, tetapi menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki dunia nyata. Lanjut ke studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus ke-10, terkait dengan refleksi filsafat dalam kehidupan guru. Seorang guru senior merefleksikan pengalamannya. Ia pernah menjadi idealis, kemudian realistis, dan kini pragmatis dalam mengajar. Ia menyadari bahwa setiap filsafat memiliki tempatnya masing-masing. Pertanyaannya, analisis perjalanan filsafat guru tersebut dari sudut pandang perkembangan paradigma filsafat pendidikan, bagaimana perubahan pemahaman filsafat dapat membantu guru menjadi pendidik yang lebih bijak. Perjalanan yang dicerminkan oleh pendidik senior ini mencerminkan perkembangan yang indah dalam profesionalisme serta eksplorasi mendalam tentang filsafat. Ini bukan refleksi dari keraguan-raguan, melainkan perkembangan gagasan yang akan membantu seorang guru bertumbuh dalam kebijaksanaan. Transformasi ini menggambarkan pergeseran dari keterikatan pada satu pemikiran filsafat menuju kemampuan untuk berpikir filosofis menggunakan beberapa sudut pandang filosofis untuk menafsirkan banyak peristiwa. Analisis perjalanannya dapat diuraikan dalam 3 fase. Fase idealisme, apa yang seharusnya, adalah tahap pertama yang biasa dialami banyak pendidik, di mana mereka termotivasi oleh visi yang tinggi tentang apa yang seharusnya. Mereka ingin melakukan perubahan bagi dunia.
Namun, pertemuan dengan realitas, keterbatasan sumber daya, kurikulum, serta motivasi dari murid, sehingga memaksa mereka beralih ke fase realisme. Jadi di sini perhatian beralih dari gagasan ke realitas. Mereka menjadi lebih tidak memihak dan menerima keadaan apa adanya. Fase terakhir yaitu pragmatisme, yang merupakan kombinasi bijak dari keduanya. Guru tidak lagi terpatok pada apa yang seharusnya atau idealisme, atau apa yang ada, yaitu realisme, melainkan ia mulai mengajukan pertanyaan, apa yang paling efisien, yaitu apa yang berhasil dalam keadaan ini. Ia memahami bahwa setiap aliran filsafat memiliki tempat relevansinya. Transformasi dalam pemahaman ini membuat seorang guru menjadi lebih bijaksana. Di sini, kebijaksanaan adalah kapasitas untuk berubah. Seorang guru yang bijaksana menggunakan idealisme untuk menetapkan visi dan menginspirasi. Dia menggunakan realisme untuk menganalisis dan memahami keadaan di lapangan serta tidak mengabaikannya. Namun, dalam membuat keputusan sehari-hari, ia menggunakan pragmatisme untuk memilih tindakan yang paling praktis dan efisien. Dia memahami bahwa filsafat tidak statis, melainkan seperangkat alat kognitif yang dinamis. Ia mungkin pragmatis ketika mengajar di kelas, realis ketika menilai anggaran, dan idealis ketika merumuskan aspirasi. Jadi, kegunaan idealisme itu ketika merumuskan visi dan memberikan inspirasi, kemudian realisme saat menganalisis anggaran atau menilai kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga, pragmatisme saat memilih metode mengajar mana yang lebih efektif. Di kesimpulannya, guru yang utuh adalah guru yang mampu menjadi idealis, realis, dan pragmatis pada waktu yang tepat. Baik, sekian pembahasan terkait ke-10 studi kasus ujian tengah semester filsafat pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan prameswati. Om Santi 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 Om.